Shalom teman-teman, apa kabarnya semua? Pasti sehat kan? Selamat datang di ibadah P3MI Kasih Karunia. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars P3MI. Serta mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering bilang puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Saatnya kita akan memasuki acara ibadah kita. Teman-teman, saya undang untuk saat teduh. Kita tundukkan kepala kita mulai saat teduh. Amin. Bapa, hanya satu hal yang kami rindukan. Kami rindu berada di rumah-Mu, Bapa. Tidak ada hal yang lebih indah selain untuk memuji-Mu. Kita angkat lagu pujian, satu hal yang kurindu. Lagu pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu. Kami rindu Bapa. Kami rindu berada di rumah-Mu. Kuatkan kami Bapa, agar kami dapat kembali ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan
memuliakan nama-Mu. Telah lama Bapa kami berdiam di rumah kami masing-masing. Inilah saatnya Bapa kami untuk memuji-Mu. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama datang kepadamu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat kami masing-masing, melingkupi setiap hati kami. Kami juga percaya Bapa, Engkau hadir dan melawat kami semua. Hati kami terbuka dengan sungguh bagi lawatan-Mu. Kasih setiamu yang sempurna boleh menjamah kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan hati yang rindu, dengan jiwa yang haus, kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami menerima sukacita, kekuatan, damai sejahtera-Mu menguasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut kehadiran-Mu. Amin. Teman-teman masih ada semangatnya? Haleluya. Kita akan memasuki ibadah kita selanjutnya. Kita akan bernyanyi suka-suka-Mu Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berjoget bersama memuji nama Tuhan. Haleluya. Shalala
Haleluya. Kita akan membaca responsoria dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian, saya ayat 1, kemudian teman-teman ayat 2 dan seterusnya. Di ayat 9 kita membaca bersama-sama. Mazmur 47 ayat 1 sampai 9. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Banti Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih kita, tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Kita bersama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, jangan lelah. Kekuatan yang mengajar dan menopang.
kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, tidak dengan tangan hampa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom untuk kita semua. Warta P3MI kita pada hari ini, Sabtu depan kita akan seperti biasa kembali beribadah online. Untuk link ibadahnya nanti akan di-share melalui panitia kebaktian. Selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dimanapun kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk pendeta dan asisten pendeta Tuhan, untuk pimpinan jemaat Metodis Kasih Karunia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau yang memberkati penginjilan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka agar mereka semakin bisa lagi mendidik kami, muda-mudi gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan yang dilakukan masih dengan secara online, baik itu ibadah minggu dan ibadah P3MI Tuhan. Engkau yang memberkati pelayan-pelayannya Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dan Engkau bukakan juga hati kami Tuhan dalam mengikuti setiap ibadah ini Tuhan, agar ibadah yang kami ikuti ini dapat berjalan dengan baik, agar ibadah yang kami ikuti ini juga bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Engkau tahu kondisi sekarang yang terjadi di negara kami Tuhan. Engkau tahu pandemi yang sedang melanda negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau
segera memulihkan negara kami ini Tuhan, dan Engkau yang memberikan pemerintah kami ini cara bagaimana untuk kembali keadaan di negara kami ini menjadi normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati rezeki mereka Tuhan. Engkau berkati juga kesehatan mereka, agar mereka bisa mendidik kami anak-anaknya, bisa melihat kami anak-anaknya sukses di kemudian hari ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemuda-pemudi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan kami terutama ya Tuhan. Engkau lindungi kami terus Tuhan, Engkau rangkul kami terus Tuhan ya. Dan Engkau jaga terus kesehatan kami Tuhan di masa pandemi ini terutama ya Tuhan. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan, bagi teman-teman yang masih melanjutkan sekolah atau kuliahnya Tuhan. Engkau yang memberikan semangat bagi mereka, Engkau yang memberikan kepintaran bagi mereka agar apa yang mereka pelajari, apa yang mereka kerjakan itu dapat membuahkan hasil yang maksimal ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau tunjukkan mereka jalan-Mu ya Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sedang mencari teman hidup. Kiranya Engkau menemukan mereka jodoh yang takut akan Tuhan dan yang serius bagi mereka di kemudian hari ya Tuhan. Ya Tuhan, selanjutnya kami mau berdoa untuk firman yang akan Kau sampaikan Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kenyamanan dalam beribadah Tuhan. Kiranya Engkau membuat kami mengerti agar apa yang kami dengar, firman yang kami dengar ini Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar rahmat yang Kau berikan tidak terhalang olehnya. Hanya doa kami yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita menyanyikan lagu Karya Terbesar.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu pada hari ini. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami memperoleh anugerah-Mu lewat firman-Mu yang akan kami bacakan dan yang akan kami renungkan hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang mewakili Tuhan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengar suara-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini untuk ibadah P3MI dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Itulah yang menjadi tema renungan yang ditentukan almanak gereja kita bagi P3MI. Itu jawaban Yesaya terhadap panggilan pertanyaan Tuhan. Yesaya menanggapi pertanyaan dan panggilan Tuhan dengan tegas. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang ingin melayani Tuhan, yang pertama-tama harus ada adalah dia adalah orang yang sudah berjumpa dan mengenal Tuhan. Martin Luther, John Calvin pernah berkata, perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Apakah kita memahami ini? Artinya, seseorang yang melayani Tuhan haruslah orang yang sudah memang dalam hidupnya dia pernah berjumpa dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau tidak, kalau Anda melayani Tuhan tetapi Anda tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan benar, sesungguhnya nanti bukan Tuhan yang akan kita layani, tetapi diri kita sendiri. Bukan kesenangan Tuhan yang kita cari, tetapi kesenangan diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan secara khusus P3MI, bagi saudara-saudara yang mungkin sudah terlibat dalam pelayanan selama ini untuk Tuhan, menjadi pertanyaan dan renungan bagi diri kita adalah, apakah saya ini sudah sungguh-sungguh
pernah berjumpa dengan Tuhan? Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan sehingga diriku layak disebut pelayan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang keempat dari pasal 6 ini. Dia melihat Allah duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Dari pertemuannya dengan Tuhan, sekarang dia mengenal Tuhan sebagai Allah yang maha kudus, maha agung, dan maha mulia. Itu pengalaman Yesaya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dari perjumpaan dengan Tuhan itu, dia memahami siapa Tuhan sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi benarlah apa yang dikatakan oleh John Calvin tadi, perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Ada pertemuan pribadi antara Yesaya dengan Tuhan. Dan dari pertemuan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada tahap yang kedua yang terjadi dalam diri Yesaya. Setelah dia mengenal siapa Tuhan, lalu ada sekarang pengenalan Yesaya akan siapa dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan akan memiliki pengenalan yang baru tentang siapa dirinya dan siapa masyarakat di sekitarnya. Dikatakan dalam ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ada kesadaran dalam diri Yesaya siapa dirinya bila diperhadapkan dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan cenderung salah memahami siapa dirinya. Sebab orang-orang yang tidak mengenal Tuhan cenderung merasa dirinya selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Tetapi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, maka itu akan memunculkan pengenalan yang baru akan dirinya sendiri. Ada kesadaran akan diri sendiri bahwa aku ini adalah orang yang najis di hadapan Tuhan. Aku ini adalah orang yang celaka dan layak binasa diperhadapkan dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertemuan seseorang dengan Tuhan akan membawa dampak pengenalan diri seseorang akan dirinya sendiri, siapa dia sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesaya sadar akan siapa dirinya sesungguhnya, betapa dia sebenarnya adalah orang yang harus celaka, orang yang harus binasa di hadapan Tuhan oleh karena kedosaannya, oleh karena kenajisannya. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 berkata, Yesaya menerima, merasakan, mendapat kemurahan Tuhan. Yesaya mendapat jamahan Tuhan. Yesaya mendapat pemulihan dari Tuhan. Yesaya mendapat anugerah Tuhan oleh karena Tuhan mengampuni dosa-dosa pribadi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini perlu kita ingat. Anugerah terbesar dalam hidup kita dari Tuhan adalah ketika Dia mau mengampuni
kita. Ini anugerah terbesar. Kenapa saya katakan anugerah terbesar? Karena sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya, pada dirinya, kita ini adalah orang-orang yang layak binasa. Kita ini adalah orang-orang yang layak dihukum, diperhadapkan dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi syukur atas anugerah Tuhan. Ini harus kita ingat. Inilah anugerah terbesar yang kita terima dari Tuhan ketika Dia memberikan pengampunan atas diri kita. Adakah ini pernah kita sadari selama ini, saudara-saudara? Adakah ini sudah ada dalam diri kita, benar-benar mengakui bahwa itu adalah anugerah terbesar yang saya terima dari Tuhan? Ketika Dia menyelamatkan saya, ketika Dia memberikan saya pengampunan atas dosa-dosa saya. Setelah 3 tahap inilah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah dirasakan oleh Yesaya, setelah dia merasakan anugerah Allah inilah, maka jawaban Yesaya lahir dari situ. Ketika Allah bertanya, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, untuk menanggapi anugerah besar Allah, untuk menanggapi pengampunan Allah, untuk menanggapi keselamatan yang daripada Allah. Tanpa ragu Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang selama ini mungkin sudah turut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, perlu mengkaji ulang. Apakah aku ini sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Apakah sesungguhnya aku ini sudah mengenal Dia dengan benar? Apakah selama ini aku melayani Tuhan atau melayani diriku sendiri? Apakah selama ini aku mencari kesenangan Tuhan atau malah mencari kesenangan diriku sendiri? Apakah selama ini aku utusan Tuhan atau utusan orang lain, utusan diriku sendiri? Mari kita merenung ulang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah bertemu dengan Tuhan, dan yang sudah memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan yang sudah merasakan jamahan Tuhan, yang sudah merasakan pengampunan Tuhan, yang sudah merasakan keselamatan yang dari Tuhan, yang sudah merasakan pengudusan Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya kepadamu, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya waktu itu menjawab Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu saudara-saudara, apa jawaban saudara-saudara terhadap pertanyaan dan panggilan Tuhan ini kepada dirimu yang sudah mendapat anugerah terbesar dari Tuhan berupa pengampunan Tuhan akan dosa-dosamu? Apa jawaban saudara? Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Ketika Engkau di dalam kemurahan-Mu mengampuni kami, menguduskan kami, menyelamatkan kami. Itulah ya Tuhan anugerah terbesar yang kami rasakan, yang kami peroleh daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi utusan-Mu.
sebagai tanggapan kami atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan jika ada di antara kami yang belum merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, belum mengalami pengenalan secara benar tentang Engkau, biarlah kami semua sejak hari ini terus merenung, terus berusaha untuk semakin mengenal, hingga Tuhan kelak di dalam anugerah-Mu datang untuk bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah P3MI hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, pertolongan penghiburan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai perjalanan hidup kita selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.